Saya kena liquid trading di exchange Kripto itu ya? kripto. Kalau sama yang sebelumnya total 200-an Juta. Oke. Nah, itu yang bikin berantakan semuanya. Bisa ke situ tuh gimana? Jadi Coach kasih solusi. gini Coach, untuk sekedar sharing pengalaman saya trading di exchange Kripto itu ya? kripto. Saya kena liquid kurang lebih terakhir di 10.800 USDT. Jadi hilang berapa? Kalau sama yang sebelumnya total 200-an Juta. Ini sih yang paling gede yang terakhir. Makanya saya jadi sebelumnya hilang, kalau total 200, sebelumnya hilang 30, yang sekarang hilang 170. 28. Kenapa? Sebelumnya 28 juta. 28 juta, yang sekarang hilang 170 juta. 170 jutaan kalau dirupiahin. Wala quwata illa billah. Oke. Nah, itu yang bikin berantakan semuanya gitu. Elaborasi gimana? Awalnya bisa ke situ tuh gimana? Jadi Kok kerja? sekarang udah enggak. Oke. Sekarang Sebelumnya usaha. Sebelumnya kerja. sebagai Sales. di sales apa itu? Kebetulan saya divisi audiovisual. Oke. Kayak TV, sound. Alright. Tapi udah nggak di situ. Sudah enggak per awal tahun. Kenapa? Jadi dulu saya ngajuin rumah Coach. Ngajuin rumah. KPR. Oke. Ya kan ada beberapa syarat tuh. Dan dari pihak developernya nyuruh saya ngerabing data. Ngerabing data. Manipulasi lah. Untuk slip gaji. Okay. Suruh dibesarin biar lolos katanya. Dari berapa jadi berapa? Di situ disuruh rubahnya di gaji pokoknya. Suruh lebih naikin. Tinggi. Iya. Dan kau lakukan itu? Mau nggak mau Coach. Loh kok mau nggak mau? Ya bisa nggak mau dong. Dia bilang kan untuk pengajuan KPR-nya. Gitu. Terus? Singkat cerita, jadi pihak banknya itu salah datang. Datangnya ke kantor pusat. Sedangkan kan saya di kantor cabang dan langsung ketemu HRD dan nanyain konfirmasi benar nggak karyawan ini bekerja. Yang semuanya benar. Sejak 2012 saya udah bekerja. Yang lain benar cuman salary-nya itu doang. Slip gajinya itu palsu dan di itu ada pasal memalsukan data itu langsung SP3 Coach. Ya iyalah. Dan langsung saya kena SP3 di situ. Kena SP3 dan saya langsung dipindahin gitulah. Dipindahin dari tempat sebelumnya. Dan kan ada agak jauh nih. Nah, saya telat sekali dan langsung terminate. Oh, dipindahin supaya lo keluar lah sebenarnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dibikinnya gitu. Kenapa nggak dikeluarin aja langsung? Gini Coach, di dalamnya itu ternyata ada yang pertahanin saya dan ada yang pengen saya keluar. Nah, yang pertahanin saya itu udah mati-matian karena mungkin ya dari segi kinerja baik. Alhamdulillah baik, dan dari segi target saya tercapai. Kadang over dan nggak nyampe gitu. Terus habis itu baru main kripto? Kalau untuk yang 28 juta itu saya masih kerja di Kalau yang terakhir ini? Udah nggak. Itu pakai uang siapa? Ada uang saya, ada uang pas malam itu ada konsumen yang udah bayar dan barangnya dikirim besok. Nah itu. Berapa? Uang saya. Uangmu berapa? Kalau uang saya kurang lebih di 100 jutaan. Uang konsumennya 70 juta? Nggak sampai. 50 something. Terus uang konsumennya udah dibayar? Udah dikembaliin? Besoknya mau nggak mau saya harus ada pinjam ke temen, ada gesek kartu kredit untuk beli barang. Yang penting barang konsumen saya tuh udah kekirim dulu besoknya. Jadi saat ini hutangnya yang masih carry over, yang masih berlangsung sampai sekarang kepada teman. Teman sama sisi tinggal 20 juta. Belum dibayar? Belum. Kan sebulan tuh. Teman tinggal 20 lah. Jadi 50 udah kau bayar. Terus kau menyambung hidupnya gimana sekarang? 2 minggu saya sempat vakum sama sekali. Kaget, shock. Nggak bisa mikir Coach, kepala pusing sekali, pusing banget. Nyesel sih yang pertama, nyesel banget. 1, 2, kayak saya ngecewain keluarga gitu. Yang istrimu tahu?
Akhirnya tahu. Terus? Yang bikin saya paling berat ya itu ngecewain istri sama keluarga. Gimana dia pas denger? Gimana ya coach? Dia shock pertama. Cuman kalau dia udah tahu, udah paham saya lah. Dia ngasih saya ruang untuk sendiri dulu gitu. Dan alhamdulillahnya untuk yang orderan itu dia yang urus tuh. Orderan apa? Yang orderan TV itu. Oh. Dari segi bikin faktur pajaknya, ngirim tagihan, terus DO-nya dia yang backup. Supaya jangan sampai melebar ya. Iya. Terus apa yang bisa aku bantu hari ini? Tanemin ke saya tuh untuk nggak kepancing hal-hal kayak gitu. Coach. udah ditunjukkan kayak begini, kalau masih kepancing juga, la haula wala quwata illa billah. Habis gimana ya coach? Pada posisi itu, posisi saya kan nggak ada kerjaan tetap ya. Saya kepikiran yang itu buat tambahan gitu coach. Ngisi waktu saya kalau lagi nggak ada ngurusin kerjaan nih, saya tercoba trading gitu. Tabungan masih ada? Nggak ada. Sekarang udah habis? Udah habis, sama emas istri saya juga udah habis. Plan? Rencananya? Ya alhamdulillah sih sekarang udah dikit-dikit udah ada orderan lagi masuk. Gitu. Cuman yang ngesusahin saya kan pas kemarin kejadian itu saya ada telat bayar ke jadi udah nggak bisa ngambil tempo lagi gitu. Tahu nggak selama ini yang sumber pemicunya apa? Belum tahu coach. Kira-kira apa? Kalau saya sih pengen dapet penghasilan itu aja, gampang gitu. Aku baca ya. Jadi sekarang gini, terima kasih nomor 1 udah memilih untuk ngobrol di sini, menceritakan keadaannya. Kalau bacaanku sejauh ini, kau punya keyakinan yang baik pada dirimu bahwa kau bisa perform atas apa yang dibebankan. Penugasan kantor dan sebagai orang sales, kau perform, betul ya? Iya kan? Nah, performnya ini memunculkan rasa keyakinan yang kemudian beralih jadi keyakinan yang berlebihan, overconfident bahasanya. Betul, itu ya. Saya sering banget overconfident. Overconfident itu kenapa? Kadang-kadang gini, karena saya jago di satu bidang dan sangat berhasil, saya punya keyakinan bahwa saya akan bisa di bidang-bidang lain. Betul. Betul ya? Betul. Nah ini kesalahan nomor 1. Ya, bahwa dunia jual-menjual di elektronik memang kau kuasai. Tapi tidak serta-merta kau menguasai trading. Tidak serta-merta, lebih spesifik lagi, kau menguasai trading kripto. Tidak serta-merta kau menguasai trading kripto future pula. Paham ya? Paham. Ya, jadi prinsip nomor 1, kalau belum punya ilmunya, ya jangan berani-berani. Untuk bisa kemudian kau menjadi perform itu otomatis perform nggak? Sejak dari awal langsung perform. Enggak kan? Enggak. Berapa lama prosesnya? Bertahun-tahun. Nah, coach. Kenapa kok sekarang punya keyakinan untuk memulai yang kita nggak ngerti, kita cuma diiming-imingi, ditunjukkan, aku suksesnya segini loh, Nah, itu aku bisa dapat segini loh. Yang sosmed itu yang influence. Ini ya, problemnya ini. Betul. Jadi kalau udah mengetahui pemicunya adalah 1, saya tuh orangnya overconfident. Orang overconfident tuh punya kecenderungan menggampangkan. Bisa, gampang. Nanti lihat aja. Ya, betul ya? Betul. Ketemu dengan flexing influencer yang katanya sangat berhasil. Betul kan? Betul. Betul nggak? Betul banget. Betul kan? Betul banget. Nah, itu udah 2 spot kita problem. Jadi nomor 1, overconfident-nya diimbangi. Dan biasanya Allah memenuhi kebutuhan orang untuk punya keseimbangan dalam hidupnya dengan menitipkan pasangan-pasangan yang kau butuhkan. Aku boleh tebak istrimu tuh pasti lebih berhati-hati. Betul. Ya, sangat anti resiko. Ya, dan nggak mau uji coba hal-hal di luar. Betul kan? Betul. Ya, kalau nggak ada jaminan, kalau nggak ada kepastian, jangan. Betul ya. Sementara kau, kalau bisa ada janji, bisa ada kemungkinan dapat lebih, ya gua akan kejar. Betul. Nah, PR ini artinya kau harus lebih dengerin istrimu. Jangan mengambil keputusan kalau dia nggak tahu. Paham ya? Karena gue bisa ngomong speak dewa apapun itu, tapi kalau besok kita nggak ngobrol, kau akan punya keputusan lain. Jadi yang mesti diregulate sama dirimu adalah yang mesti dipastikan dirimu punya mekanisme untuk ngejagain itu. Salah satu cara ngejagainnya adalah gimana? Mengelibatkan istrimu di dalam keputusan-keputusan terkait uang.
Nah, itu yang nggak pernah saya lakuin. Nah itu. Dan ini mesti lo mulai lakuin. Iya. Paham ya? Paham. Karena yang paling punya kepentingan yang ada di boat yang sama, yang ada di perahu yang sama, yang justru lebih ngerasain sakit yang lo rasain, dia lebih sakit malah. Itu istri lo. Dan dia yang lo nggak libatkan. Sejauh ini sih belum pernah tuh. Semua yang manage uang, saya coach gitu. Itu mungkin salahnya saya kali. Bukan mungkin, itu sangat salah lo. Dan Janji dulu. Lo libatkan istri ya? mulai sekarang. Benar ya? Iya. Jadi libatkan istri, bawa dia ke dalam cara berpikirmu. Tapi kau juga simak cara berpikir dia. Tahu blind spotnya? Tahu ya? Area yang lo nggak lihat. Kenapa? Ya karena ketutupan sama overconfident lo itu. Kalau naik mobil, kan kita punya spion. Tapi ada spion kan ada blind spot juga kan? Yang tahu-tahu kaget, udah deket. Nah istrimu tuh ada di sisi yang berbeda, dia akan selalu bisa ngelihat blind spotmu. Sebagaimana juga istrimu punya blind spot yang kau bisa lihat. Tapi tugas kalian adalah saling mengisi, libatkan dia dong. Ya, itu nomor 1. Itu nomor 2. Gue lupa nomor 1. Tobat, minta maaf sama Allah. Ya, atas ditimpakannya satu hal yang bikin lo bengong 2 minggu itu. Artinya ada yang Allah ingin kejutan yang Allah titipkan padamu supaya lo mikir, bro. Bener nggak? Kalau abis ini lo nggak belajar, itu problem. Gitu. Tapi kalau sekarang lo bisa belajar, insya Allah akan jauh lebih baik. Karena tidaklah satu musibah itu dititipkan kecuali untuk membuat kita berpikir. Kan yang waktu saya di terminate di kantor, ya 2 hari habis kejadian, saya ngomong, harusnya tuh kemarin usaha itu sholat tuh lebih bagus lagi ya, gitu. Bukannya kayak begini, mungkin teguran 1 itu. Dan di hari keberapanya itu, ada teman saya datang tuh. Pas lagi saya pusing-pusingnya ya. Dia ngomong gini, coach, itu kan kalau menurut gue judi ya. Kalau menurut gue sih, ya lu masih dijaga. Daripada, itu kan event lu menang kata dia. Event lu dapat duit lebih dah dari situ. Nggak akan berkah. Nah, dia ngomong gitu, lu pasti kasih keluarga lu kan? Iya. Lu ngebersihinnya gimana? Kata dia gitu. Ya mendingan sekarang, duit lu hilang. Ke depan lu masih bisa cari. Siapapun yang ngomong itu, ya, ada namanya kan? Ada. Taruh dia di speed dial. Tahu speed dial nggak? Orang yang akan selalu ngawalmu. Libatkan dia juga dalam keputusan-keputusanmu. Ini orang yang sangat perhatian dan orang yang kau butuhkan. Iya. Paham ya? Paham. Ya, kehadiran dia itu mengurai satu sudut pandang yang tadinya nggak lihat kan. Jadi dari bahasa lo aja, mulai dari manipulasi data, dibilangnya rubbing ya. Padahal manipulasi sebenarnya bohong. Betul. Ya kan? Itu udah kesalahan yang sangat fatal sebenarnya. Ya, dan sangat layak itu diberhentikan. Paham ya? Paham. Karena artinya lu menggampangkan hal yang buat organisasi, buat itu sangat penting. Betul. Kalau kita, ya sebagai laki-laki, sebagai manusia lah, ya ucapan kita nggak bisa lagi dipercaya untuk alasan apapun. Kenapa gue mesti denger lo berikutnya ya? Jadi trust itu sudah dicederai, sudah terjadi. Cuman alhamdulillah kawanmu juga benar. Ini cara Allah tuh sayang banget karena kalau lo berhasil, kalau lo sukses, istrimu dan keluargamu akan makan makanan haram, dan gue hampir yakin lo akan punya ekstrakurikuler lain selain daripada ngasih ke keluarga. Begitu banyak orang yang diberikan keberhasilan dari cara yang salah, dan dia akan memanfaatkan ini untuk hal-hal yang salah. Allah tuh sayang banget dengan lo dikasih kerusakan, kehancuran sekarang ini. Jadi bisa diperbaiki mulai dari sekarang. Ya udahlah, gaya hidup diperbaiki. Kalau emang belum mampu, ya udah nggak usah. Kenapa hanya untuk menunjukkan, membanggakan, untuk bisa membanggakan beberapa detik di media sosial, terus kita merasa perlu harus punya ini, punya itu. Ya, beresin yang memang menjadi bebanmu. Hutang-hutang itu nomor 1 harus diprioritaskan. Ya, habis itu benar-benar taubat. Ya, miliki strategi untuk ya mau menjalankan bisnis, mau kerja lagi nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah kau belajar dari pengalaman ini. Hal terburuk dari ini semua adalah lu nggak belajar dan lu ngerasa sebagai ini normal kok. Cuman gitu doang. Ngerti ya bro ya? Ngerti. Ya. Apalagi yang mau ditanya? Saya udah banyak ngecewain nih coach. Terutama pas kejadian kemarin itu, saya sempat nyuekin ibu saya. Kenapa?
momennya sih. Jadi It's okay. serikut ya. Nggak apa-apa. Jadi waktu itu ibu saya WA saya tuh, kan emang tiap bulan saya ngasih ya coach. Cuman waktu itu dia mau benerin dapur. Terus saya lagi nggak pegang uang gitu. Saya nggak bisa bales, bukannya saya nggak mau ngasih, cuman saya bingung coach. Udah mulai bercakap lagi dengan ibu belum? Belum, Itu kejadiannya kapan? bulan lalu. Kalau bisa, sesegera mungkin datang ke sana. Ya, jangan ditunda. Sentuh kakinya, ya, cium kakinya kalau perlu, ya, dan jelaskan. Ibumu cuma butuh penjelasan aja, ya, dan penjelasan itu isinya adalah saya bikin kesalahan, saya mengakui kesalahan itu dengan bertobat, saya coba memperbaiki. Saya minta didukung oleh doa ibu. Ibumu itu ya bangga ngelihat anaknya selama ini mampu mendukung dia. Dan bukan berarti itu menjadi keharusan. Iya dok, Ya. Sejauh ini sih yang paling dibanggain saya. Iya. Dan betapa hancurnya hatinya dia kalau bahkan nggak denger respon. Jadi habis ini sampaikan ke istrimu bahwa kau akan bertemu ibumu sebentar. Ya, dan di sana ya luangkanlah waktu jelaskan keadaan ini. Doa ibu itu, doa istri juga itu menembus langit ketujuh. Dan pertolongan yang paling istimewa adalah pertolongan dari Allah. Dan yang paling bisa menggerakkan adalah ya ibu dan istrimu. Jadi dari mereka berdua, perempuan-perempuan yang mendampingi hidupmu itu, mintalah doa mereka. Ya bro ya, lu tuh disayang banget lagi. Mungkin belum melihat itu sekarang, tapi kenyataan bahwa lu tuh disayang banget. Dan pegang itu deh. Mampir segera habis ini kalau bisa. Ya, telepon dulu Bu, aku mau ke sana. Oke? Siap coach. Ya, dan hanya karena ibumu membanggakanmu, bukan berarti kau nggak boleh salah, bukan berarti nggak boleh ada yang mengecewakan, dan kalau itu emang udah terjadi gimana? Makanya diperbaiki dari sana. Cuman kalau saya mau jelasin ke dia, takutnya kepikiran coach. Makanya kan saya sudah tangani ini. Poinnya kan salah satunya itu. Saya punya rencana untuk menangani ini. Saya menceritakan ini kepada ibu untuk ibu paham, tapi tidak untuk membuat pemikiran ibu jadi susah. Gitu. Kalau dia nggak tahu, dia akan bertanya-tanya, karena anakku udah nggak sayang gue lagi ya. Itu. Nah kan? Ya kan? Tapi kalau dengan kita menyampaikan, nanti kepikiran. Ya baiknya gimana? Sampaikan, tapi ditambah dengan informasi bahwa saya sudah punya cara untuk memperbaiki keadaan ini. Dan betul kan kau ingin memperbaiki keadaan ini. Salah satu cara kita udah bahas tadi. Dengan apa? Melibatkan istrimu, ada kawan yang soleh tadi. Cari juga komunitas yang baik, yang mengajak kita untuk lebih dekat kepada Allah. Ya, ilmu itu harus diisi bro. Dan harus jalan bersama guru dan pendamping. Kau udah punya pendamping. Kau udah punya teman yang baik itu tadi. Tambah lagi. Kalau soal kapasitas untuk bisa melakukan sesuatu, gue percaya. Lo cukup kreatif, lo gigih. Tapi kalau kemudian itu jadi efeknya overconfident, nah sini baru dapat pelajaran nih. Dan mau seremeh apapun, jangan bohong. Mau itu untuk hal yang kayaknya cuma administratif, jangan bohong. Karena cara setan itu memperindah yang haram dan memudah-mudahkan yang dilarang oleh Allah. Ya, masih banyak kesempatan, dan gue ingin lo juga bantu yang lain justru. Ya, bahwa apa yang sudah dialami orang-orang yang kemudian secara nggak sadar ngerasa ajang kripto ini bisa langsung bikin kaya tanpa punya pemahaman yang baik, ya itu sama dengan judi. Ya, kau bantu mereka. Ntar kita mau bikin kayak semacam live streaming tanpa harus mengungkap siapa dirimu. Kau bisa bercerita juga, gitu ya, dari pengalaman-pengalaman yang dilalui hari ini. Tapi don't worry, keberanianmu untuk bisa mengungkap ini dan melihat ini sebagai problem, dan problem yang harus kita benahi sama-sama, itu langkah yang baik. Tapi strateginya apa tadi? Istri, libatkan istri, libatkan kawan, cari komunitas yang mendukung niatanmu untuk bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan penghasilan yang halal. Bisa ya? Insya Allah coach. Ada lagi? Kan influence sekarang tuh gila-gilaan tuh, ngeberitain
bisa dapat sekian 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 gitu. Ya Boleh saya diceritain nggak? aja kepancing, mungkin kan banyak lagi di luar yang kepancing. Kita gunakan platform ini justru untuk ngasih tahu kawan-kawan yang mulai terpancing. Dari pengalamanmu apa sih yang bisa diceritain? Seolah-olah yang di hadapanmu nih kawan-kawan ini aja gitu. Iya, itu kayak yang kalau saya kan awal kepancingnya kan ngeliat Instagram tuh. Banyak yang koin ini jadi sekian 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 gitu. Dan saya kepancingnya ya dengan kita di rumah aja modal handphone kan bisa Dan ternyata menghasilkan. nggak semudah itu ya. Dan ya bisa dibilang nggak ada itu. Nggak ada. Emang cara aja ya Iya. untuk membuatmu terlibat. Iya. Jadi pesan ini mudah-mudahan ditangkap juga buat kawan-kawan lain. Amin. Dan kita akan bikin kegiatan-kegiatan serupa untuk mempertemukan orang-orang yang mungkin bisa saling menguatkan atau saling mengingatkan Betul. bahwa untuk bisa kaya cepat, untuk leha-leha di rumah aja bisa kaya raya itu Nggak ada. nggak ada. Dan insya Allah ini akan jadi hitungan amalmu Amin. ya untuk orang-orang lain. Ya suarakan ini, ya sebutkan pengalamanmu pada waktunya nanti kalau udah siap sampaikan ke dunia bahwa hati-hati, jangan mudah tertipu. Satu lagi yang mungkin penting, semua yang menjadi tanggung jawabmu dituntaskan ya. Insya Allah Allah mudahkan dan aku lihat caramu juga sangat terlatih untuk ada di bisnis apa tadi electronics. Ya tekun aja di sana. Dapatkan lagi kepercayaan dari sampaikan bahwa saya sudah bertobat, saya ingin lebih baik dan mudah-mudahan waktu akan membuktikan bahwa saya versi kali ini akan menjadi lebih baik. Ya akui aja kalau ada kesalahan tuh jangan berkelit, akui aja ya. Oke bro. Bismillah. Coach Kasih Solusi.